Shalom adik-adik. Bagaimana kabar adik-adik semua? Kembali lagi bersama Kak Diana dan Kak Mary. Wow adik-adik, tidak terasa ya 1 minggu sudah berlalu. Dan kini kita kembali lagi untuk beribadah sama Tuhan. Kakak percaya adik-adik pasti siap. Nah adik-adik, sebelum memulai ibadah, mari kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami bersyukur Tuhan. Di sini Tuhan, kami mau beribadah. Biarlah Tuhan Roh Kudus yang memimpin kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Dan jika sebentar lagi kami mau memuji dan menyembah nama-Mu, biarlah itu semua bisa menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke adik-adik. Tema kita minggu ini adalah pembaharuan pikiran. Password kita adalah Aku hanya mau koleksi yang baik. Yeay. Oke adik-adik, mari adik-adik kita mau memuji Tuhan. Yuk kita bangkit berdiri. Yesus pasti ada di hati kalian. Nah adik-adik, saatnya kita mau menyembah Tuhan. Mari kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Yuk kita duduk yang manis. Ubah hatiku menjadi baru, ubah hatiku seperti dirimu. Ubah hatiku menjadi baru. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau pasti bisa membantu kami untuk mengubah hati kami menjadi baru. Karena Engkau adalah teladan kami. Kami ingin seperti diri-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, jika sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, biarlah Tuhan firman-Mu itu bisa menjadi rema bagi hidup kami. Tuhan juga berkati kakak yang akan membagikan firman-Mu itu Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.
Nah adik-adik, saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan bersama Kak Vijen. Shalom adik-adik. Adik-adik, apakah kamu pernah mengoleksi sesuatu? Misalnya anak perempuan nih yang suka koleksi boneka. Pasti kalian punya berbagai macam jenis boneka. Kalau itu untuk dikoleksi. Terus ada juga yang koleksi perangko. Terus ada koleksi apa lagi ya? Biasanya kalau anak laki-laki mereka suka mengoleksi mainan, misalnya mobil-mobilan. Apalagi ya? Koleksi makanan? Yang tidak ya, bisa basi karena kalau kita koleksi makanan. Nah, oke, di sini kita tahu ya, kalau mengoleksi itu berarti kita mengumpulkan sesuatu di suatu tempat. Kalau koleksinya sedikit, tempatnya mungkin kecil aja. Tapi kalau koleksinya banyak, ya harus di tempat atau disimpan di tempat yang besar. Adik-adik tahu nggak? Kita di sini semua punya gudang penyimpanan koleksi. Koleksi masing-masing loh. Gudang kita itu kecil, tidak besar, tapi mampu menampung banyak sekali koleksi sampai tidak terhitung. Adik-adik tahu tidak di mana itu tempatnya? Ya, itu ada di dalam kepala kita, yaitu di bagian otak kita yang menyimpan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita alami. Atau namanya memori adik-adik. Ini nih, memori card kita ada di sini. Di pikiran kita. Nah adik-adik, kalau kita mengotak-atik HP nih, kadang-kadang kita mau lihat-lihat file yang ada di memory card. Bisa nggak ya? Misalnya kita mau lihat lagu atau gambar yang sudah kita simpan. Bisa dilihat lagi nggak? Yap, bisa. Karena sudah tersave. Sudah tersimpan di memory card-nya. Nah, begitu juga dengan pikiran kita. Apa yang ada di dalam sini, koleksi-koleksi kita ini, ya, suatu saat akan muncul keluar. Dalam bentuk apa adik-adik? Dalam bentuk perkataan kita, sikap kita, dan tindakan kita, dan sebagainya. Contohnya nih, kalau kita sehari-hari sukanya main game yang pukul-pukulan, terus dan terus menerus kita main. Kita nonton juga tiap hari. Nah, jadi yang diisi di sini nih adalah kekerasan, tinju-tinjuan, pukul-pukulan, sampai kuda-kudanya pun kita hafal. Suatu saat kalau ada sesuatu hal yang buat kita marah,
jurus-jurus pukulan itu langsung keluar. Koleksi kita itu keluar. Beda lagi nih, kalau kita yang suka nonton film horor, film yang menyeramkan, wah pasti sering kebayang hal-hal yang seram. Sampai-sampai ke kamar mandi saja tidak berani. Mengapa begitu? Karena pikiran-pikiran yang menyeramkan itu masuk ke dalam otak kita. Makanya yang keluar juga sesuai dengan apa yang sudah kita masukkan ke dalam otak kita tadi. Terus apalagi adik-adik? Misalnya kita sering mendengar kata-kata kotor yang isinya kebun binatang keluar semua. Nah, ketika kita marah, seringkali kata-kata kotor itu juga akan keluar. Jadi adik-adik, apa yang kita isi dalam pikiran kita membuat kita akan mengeluarkan hal yang sama. Jika adik-adik mengisi perbendaharaan atau koleksi pikirannya dengan hal-hal yang baik dan membangun, misalnya membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan lagu-lagu pujian, atau menonton film-film yang mengajarkan kebaikan, maka yang keluar juga sama. Ada pujian kepada Tuhan, ada pelajaran di sekolah, ada hal-hal yang baik. Wow, bagus sekali bukan? Jadi, apa yang harus kita lakukan adik-adik? Ayo, mari adik-adik isi pikiranmu dengan hal-hal yang baik dan berguna. Kakak tidak bilang kita tidak boleh main game ya. Tapi ingat, kira-kira itu berguna nggak buat kamu? Jadi kamu lebih baik atau lebih buruk? Lalu kalau kamu bermain game, pilihlah games yang bermanfaat. Dan jangan lupa untuk membatasi waktunya. Jangan kamu habiskan waktumu hanya untuk bermain game. Itu berlebihan adik-adik. Apa yang kita tonton, apa yang kita dengar, adik-adik harus ingat ya, kita harus pilih. Pilihlah yang baik dan berguna. Nah, jika adik-adik memasukkan hal-hal yang baik di dalam pikiran kita, seperti yang kakak contohkan tadi, misalnya firman Tuhan, beribadah, saat teduh, mendengarkan lagu pujian, pelajaran, dan yang lain-lainnya yang baik dan bermanfaat, adik-adik akan seperti pohon yang baik. Loh, maksudnya apa ya Kak? Maksudnya seperti pohon yang baik, pastilah akan menghasilkan buah yang baik. Jadi apa yang masuk dalam pikiran kita, jika itu hal yang baik, maka yang keluar juga dari pikiran kita adalah hal yang baik. Misalnya kalau pohon mangga, nanti kalau dia berbuah, kira-kira menghasilkan buah apa ya? Apakah buah durian? Oh, tentu tidak adik-adik. Pasti nantinya akan berbuah buah mangga juga. Betul bukan?
Ya, sesuai dengan jenis pohonnya. Nah, pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Tetapi kalau pohon itu tidak baik, maka dia juga akan mengeluarkan atau menghasilkan buah yang tidak baik. Nah, firman Tuhan mencatat begini adik-adik di dalam Matius 7 ayat 17. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Nah, sekarang yuk kita sama-sama komitmen untuk mengisi hal-hal yang baik ke dalam perbendaharaan pikiran kita. Karena kita adalah anak-anak Tuhan yang selalu mengeluarkan hal-hal yang baik dalam diri kita. Yuk kita berdoa adik-adik, engkau lipat tanganmu. Tuhan Yesus, mulai sekarang aku akan mengisi pikiran-pikiranku dengan hal-hal yang baik dan berguna. Aku akan memilih hal-hal yang baik untuk masuk di dalam pikiranku. Terima kasih Tuhan, Engkau yang selalu mengingatkan kami untuk kami selalu memikirkan hal-hal yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Adik-adik, ayat hafalan minggu ini terdapat di dalam Matius 7 ayat yang ke-17. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Demikianlah firman Tuhan adik-adik. Mari engkau angkat tanganmu, terimalah berkat. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, ketika engkau baik-baik melakukan firman Tuhan, maka diberkatilah engkau. Di saat engkau belajar, Tuhan memberkati engkau dengan hikmat. Tuhan mencurahkan engkau dengan kesehatan, kekuatan, dan umur panjang. Terimalah berkat ini adik-adik. Di dalam nama Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menyertai adik-adik semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.